Penerapan e-learning pada situs web FEB di Universitas Muhammadiyah Surakarta. PKM Gagasan tertulis. Pendahuluan. Gagasan ini dilatar belakangi oleh akses internet yang semakin mudah, pembelajaran berbasis internet, dan situs web sebagai media alternatif untuk e-learning. E-learning merupakan salah satu pembelajaran yang dapat digunakan untuk mempermudah kinerja dosen dalam mengajar, menurut Khoir, Murtinugraha, dan Musalamah tahun 2020. Pada e-learning berbasis jaringan internet, digunakan jaringan internet dan fitur-fitur yang lain untuk membantu proses belajar mengajar. Jaringan internet telah membuka peluang untuk model pembelajaran yang beragam dalam pembelajaran di sekolah, di kampus, kegiatan pelatihan, dan penelitian, menurut Hertiafi 2020. Situs web. Pembelajaran berbasis web merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dimanfaatkan media situs atau website yang bisa diakses secara online melalui jaringan internet tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu dalam pembelajaran, menurut F. Huda, Putra, Ridho, dan Hakiki. Situs web memiliki berbagai macam fungsi secara umum, antara lain fungsi komunikasi, fungsi informasi, fungsi hiburan, fungsi pembelajaran, dan fungsi transaksi, menurut Divayana, Suyasa, dan Sugihartini, tahun 2016. Tujuan yang ingin dicapai dalam gagasan ini yaitu memberikan inovasi. Dengan adanya e-learning dapat memberikan inovasi pada kegiatan belajar mengajar. Memberikan kemudahan. E-learning dapat memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar. Manfaat yang ingin dicapai dalam gagasan ini yaitu pembelajaran secara online melalui situs web. Pembelajaran yang tanpa terhalang ruang dan jarak, sehingga mahasiswa maupun dosen dapat mengakses dimanapun mereka berada. Luaran, artikel ilmiah, dan sistem pembelajaran pada situs web. Gagasan, kondisi terkini pencetus gagasan. Banyak yang menggunakan internet atau situs web sebagai media pembelajaran, khususnya di perguruan tinggi. Namun, pada situs web FEB di Universitas Muhammadiyah Surakarta belum terdapat fitur e-learning. Dari masalah tersebut, suatu saat nanti dapat ditambahkan fitur e-learning agar memudahkan pembelajaran. Solusi yang pernah diterapkan. 1. Peningkatan kompetensi SDM. Pendidik atau dosen yang kurang optimal memberikan informasi karena keterbatasan pemahaman tentang pengetahuan pembelajaran elektronik dan internet. Solusinya adalah memberikan pengarahan kepada dosen agar menguasai pembelajaran elektronik. 2. Akses yang lambat. Penggunaan situs web sebagai media e-learning tentunya akan lambat jika banyak yang mengakses karena beberapa faktor tertentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat meningkatkan performa server. Seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbarui? Dampak positif. 1. Mempermudah pembelajaran. Dengan adanya internet, pembelajaran menjadi lebih efektif karena tidak terhalang ruang dan waktu. Dosen dapat memberikan informasi yang lebih untuk mahasiswa. 2. Informasi yang bisa dibuka kembali. Dengan adanya folder materi, maka informasi atau materi yang telah diberikan dosen dapat dibuka kembali kapanpun, sehingga dapat mempermudah pembelajaran. 3. Efisien. Untuk mahasiswa yang mempunyai jarak rumah yang jauh dari kampus atau sedang bekerja, e-learning menjadi solusinya. Dampak negatif. Situs web akan melemah. Dengan penambahan fitur e-learning pada situs web FEB, situs web akan melemah jika diakses banyak orang. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan. Dalam mengimplementasikan fitur e-learning pada situs web FEB, kami dapat bekerja sama dengan rektor, tim IT, BAA, dan dekan FEB di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan.
Langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu tahap persiapan. 1. Memberikan penyuluhan kepada mahasiswa. Memberikan sosialisasi apa itu e-learning pada situs web, fungsinya, dan cara penggunaannya. 2. Menyiapkan peralatan ataupun sarana pendukung. Adanya kerjasama antara rektor, tim IT, BAA, dan dekan FEB agar terwujudnya fitur e-learning pada situs web FEB. Tahap implementasi. 1. Mengembangkan server dan jaringan. Dengan mengembangkan server dan jaringan, situs web FEB tidak akan lemah jika diakses banyak orang. 2. Mendesain tampilan e-learning. Melalui desain konten dapat menarik ketertarikan terhadap kebutuhan belajar mahasiswa sehingga dapat merasa tertantang untuk mengikuti proses pembelajaran.